perkenalkan kami kelompok 5 dari mata kuliah Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang beranggotakan saya sendiri Kenny Wijaya dengan NIM 3012 311066. Saya Hanisa Balkis Rahmadani dengan NIM 3012 311061. Saya Lasmi Sulistina dengan NIM 3012311070. Saya Ferawati dengan NIM 30 123 11 059. Saya Keisha Windika dengan NIM 30123 11065. Hai guys, jadi kita udah datang di lokasi UMKM yaitu Martabak Barokah Muhammad ini. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see, 'cause you are my medicine. When you're close to me, when you're close to me. The coal and the submarines round the world will go. Does anybody know if we're looking out on the day of another dream? If you can't get what you want, then come with me. Up on Melancholy Hill sits the manatee, just looking out for the day when you're close to me, when you're close to me. When you're close to me. Selamat malam Bapak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari jurusan akuntansi. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak mengenai UMKM yang Bapak miliki, yaitu Martabak Barokah Muhammad Didi. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Didi. Baik, usaha Bapak ini sudah berjalan berapa lama? Sekitar 4 tahun ya. Untuk tempat jualan ini sewa atau milik sendiri? Sewa. Terus kira-kira penghasilan dalam satu hari bisa mendapatkan berapa ya? Kalau untuk sekarang sih
nggak tentu. Ya dalam satu hari bisa 700 atau di bawah gitu. Terus jam operasionalnya kalau buka jam berapa sampai tutupnya jam berapa? Dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Apakah ada hari waktu libur gitu? Nggak ada. Baik, terima kasih. Apakah punya karyawan, Pak? Enggak. Kalau boleh tahu modal awalnya berapa ya? Kalau modal awal kira-kira 30 juta. Baiklah, terima kasih, Pak. Baik Pak, dalam satu hari paling banyak terjual itu kira-kira berapa box dalam satu hari? Nggak tentu ya. Belum tahu ya. Kira-kira bisa 30 atau 40. 40 box. Kemudian untuk apakah di akhir pekan atau di hari libur lebih banyak konsumen yang membeli atau gimana gitu Pak? Rata-rata kalau di hari libur lebih ramai. Lebih ramai di hari Iya. libur. Yaudah. Terima kasih Pak atas waktu dan waktunya, atas ketersediaannya untuk kami wawancara. Mungkin hanya itu yang bisa dapat kami tanyakan, beberapa pertanyaan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian video dari kami atas wawancara dari UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi. Mohon maaf atas kesalahan kata dalam video. Sekian dari kami dan terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari analisis penyusunan laporan keuangan dari UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami yang beranggotakan Ferawati dengan NIM 3012311059, Hanisa Balkis Rahmadani dengan NIM 3012311061, Keisha Windika dengan NIM 3012311065, saya sendiri Kenny Wijaya dengan NIM 3012311066, dan Lasmi Sulistina dengan NIM 3012311070. Untuk bagian abstrak dan pendahuluan akan dibaca oleh Ferawati. Pada Ferawati saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya akan menjelaskan abstrak. Usaha martabak di Jalan Bukit Merapen adalah sebuah industri kecil dalam skala rumah tangga yang sudah bermasyarakat. Usaha martabak ini sudah dijalankan kurang lebih dari 4 tahun oleh Muhammad Didi selaku pemilik martabak tersebut. Adapun tujuan penelitian ini mengetahui seperti apa laporan keuangan pada UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi, analisis penyusunan laporan keuangan UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi berdasarkan SAK UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan karakteristik masalah yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini diklarifikasikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari pihak UMKM seperti data hasil wawancara, data pihak UMKM, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku jurnal internet yang mendukung penelitian ini. Dan hasil analisis data, hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi menyajikan laporan keuangan tahun 2023 per 1 Juli sampai dengan 23 sampai 31 Desember. Dari laporan neraca, laporan rugi, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Baiklah, selanjutnya pendahuluan. Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), usaha mikro merupakan kegiatan yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia. UMKM saat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus membantu pemerintah dalam menguasai angka pengangguran yang ada. Kegiatan UMKM tidak terlepas dari aktivitas akuntansi yang sangat berguna untuk menunjukkan perkembangan atau kondisi keuangan sehingga kelangsungan hidup UMKM dalam terekam dan menandai bahan untuk mengevaluasi. Tingginya potensi UMKM dalam perkembangan perekonomian tidak diimbangi dengan kualitas UMKM, pencatatan pengelolaan uang yang merupakan salah satu keberhasilan UMKM. Permasalahan yang paling mendasar pada UMKM adalah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang belum memadai. Selanjutnya untuk pinjauan pustaka dan karakteristik akan dijelaskan oleh Hanisa.
Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pendapat Hans Kartika Hadi dan kawan-kawan pada tahun 2016.2.12, laporan keuangan adalah media utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan, dan manajemen. Di sisi lain, menurut para ahli, laporan keuangan mengandung definisi yaitu laporan yang menyajikan informasi keuangan dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Tujuan laporan keuangan menurut SAKMKM pada tahun 2018 bulan 3 adalah sebagai berikut. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Laporan keuangan secara umum terdiri dari yang pertama ada neraca, yaitu laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yang terdiri dari posisi harta atau aset, kewajiban atau utang, dan modal atau ekuitas pada suatu akuntansi. Yang kedua, rugi laba, yaitu laporan yang menyajikan informasi kinerja keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi. Selanjutnya adalah karakteristik, kualitatif, dan jenis laporan keuangan SHKMKM. Yang pertama ada relevan, yaitu informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada representatif, yaitu informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias. Yang ketiga ada keterbandingan, yaitu informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan. Dan yang terakhir ada keterpahaman. Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa atas penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu standar akuntansi MKM dan penggunaannya akan dijelaskan oleh Keisha. Kepada Keisha, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya adalah standar akuntansi standar akuntansi MKM dan penggunaannya. Yang pertama adalah akrual. Akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut, bukan berdasarkan ada tidaknya penerimaan kas. Yang kedua, entitas bisnis. Entitas bisnis baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun badan usaha yang berbadan hukum harus dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Yang ketiga, kelangsungan, kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan atau setidaknya diasumsikan bahwa entitas dibuat untuk terus beroperasi bukan untuk ditutup pada akhir periode. Baiklah, selanjutnya adalah prinsip dari laporan keuangan. Yang pertama, penyajian secara wajar, kepatuhan terhadap SAK. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain. Jika entitas mampu mencapai tujuan relevan, representasi keterbandingan, dan keterpahaman, maka dapat dikatakan telah mencapai kondisi wajar. Yang kedua, materialitas. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dari materialitasnya. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Terus yang ketiga, saling hapus. Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap tersebut dengan mengurangkan hasil penjualan aset tetap dari jumlah tercatat aset tetap dan beban penjualan terkait. Yang terakhir, frekuensi pelaporan. Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan termasuk informasi komparatifnya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Keisha atas penjelasannya. Untuk bagian metode penelitian akan dijelaskan oleh Lasmi. Kepada Lasmi saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Berikutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjelaskan berbagai fenomena yang dialami oleh peneliti dari berbagai sumber kepustakaan. Kemudian dengan metode wawancara secara langsung kepada pemilik usaha pada tanggal 29 Maret tahun 2024. Adapun batasan dalam pendekatan
penelitian ini adalah pada laporan kas yang telah disusun oleh pelaku UMKM Martabak Barokah Muhammad Idi. Setelah itu, peneliti menjelaskan berbagai teori pada laporan kas tersebut untuk kemudian dilakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Adapun prosedur pengumpulan data, yang pertama yaitu survei pendahuluan. Prosedur pengumpulan data yang pertama adalah survei pendahuluan pada UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi. Survei pendahuluan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran awal yang jelas tentang UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi. Kemudian yaitu survei lapangan, berupa kegiatan observasi kunjungan langsung ke lapak usaha di Jalan Bukit Merapin. Kemudian dokumentasi dilakukan dengan cara wawancara pemilik usaha dan mencatat data-data yang berkaitan dengan laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang pertama dari UMKM Martabak Muhammad Didi yaitu laporan laba rugi periode Juli sampai dengan Desember tahun 2023. Yang pertama yaitu ada pendapatan. Pendapatan usaha sebesar 21.590.000. Total pendapatan usaha yaitu 21.590.000. Kemudian ada biaya. Yang pertama ada biaya listrik dan gas sebesar 1.375.000, biaya sewa sebesar 3 juta, dan total biaya adalah 4.375.000. Dan total laba bersih dari pendapatan dikurang dengan biaya sebesar 17.215.000. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya itu laporan perubahan modal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Laporan perubahan modal itu terdapat modal awal yaitu sebesar 55 juta ditambah dengan laba bersih sebesar 17.215.000 yang didapatkan dari laporan laba rugi sebelumnya. Lalu ditambah menjadi total modal atau bisa disebut dengan modal akhir sebesar 72.215.000 rupiah. Selanjutnya terdapat laporan neraca. Itu dapat aktiva yang terdiri dari aktiva lancar berupa kas 105.000, piutang usaha tidak ada, perlengkapan sebesar 3.700.000, persembahan 50, jadi total menjadi jumlah aktiva lancar yaitu sebesar 7.000 rupiah. Selanjutnya terdapat tetap, yaitu peralatan sebesar 16 juta dikurangi dengan akumulasi penyusunan peralatan sebesar 800.000 menjadi 15.200. Jumlah aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap, maka didapat total yaitu sebesar 72.215.000 rupiah. Dan total usaha tidak ada, dan modal yaitu modal akhir sebesar 72.215.000 rupiah. Kesimpulan, kegiatan analisis UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi ini dilakukan karena tidak adanya laporan keuangan dalam kegiatan usahanya. UMKM ini belum mampu membuat berdasarkan standar akuntansi yang berlaku untuk EMKM. Hal ini dilihat dari bukti pencatatan yang dilakukan, yakni hanya mencatat keluar masuknya kas, serta tidak mencatat seluruh aset yang dimiliki. Keadaan yang seperti ini mengakibatkan UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi tidak mampu mengetahui segala macam kegiatan yang bisa mempengaruhi berkurang dan bertambahnya nilai suatu aset yang dimiliki. Jumlah kewajiban yang harus dibayar, serta total modal suatu aset yang dimiliki, dari bukti-bukti transaksi yang terjadi selama tertentu tidak diarsipkan maupun dicatat keseluruhannya. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi kegiatan analisis UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi yang telah kami buat untuk membantu mencatat transaksi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk EMKM, supaya memudahkan dalam kegiatan UMKM-nya dan usahanya lebih berkembang lagi. Dan untuk saran, diharapkan UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni menggunakan SAK EMKM. Hal ini bertujuan agar UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi mampu mengetahui informasi secara lengkap mengenai seluruh aset yang dimiliki. Selain itu, dengan melakukan penyusunan laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM di kemudian hari, UMKM Martabak Barokah Muhammad Didi sebaiknya mengarsipkan semua bukti transaksi dan melakukan pencatatan yang rutin. Hal ini bertujuan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Demikian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan kata. Sekian dari kami dan terima kasih.